Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih bisa hadir untuk memberikan materi daring kepada anak-anakku sekalian. Dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan materi pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika atau disingkat dengan PPPE pada KD 3.5 tentang memahami teknik perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai pelajaran agar kita diberi berkah dalam memahami setiap materi yang saya berikan. Di akhir materi, silahkan kalian buat rangkuman dari materi yang sudah saya berikan melalui daring ini. Adapun kompetensi dasar pada KD 35 dan 45, pada KD 35 yaitu memahami teknik perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Pada KD 4.5 mengidentifikasi standar penggunaan peralatan elektronik. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi ada KD 341 menjelaskan perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 342 menampilkan bentuk perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Pada KD 343 menunjukkan peralatan, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronik. Pada KD 441 menerapkan teknik perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Pada KD 442 menggunakan peralatan, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronik. Untuk tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan percaya diri. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menampilkan bentuk perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menunjukkan peralatan, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menerapkan teknik perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menggunakan peralatan, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Baik anak-anakku, silahkan perhatikan gambar yang saya slide-kan ini. Kalian perhatikan satu persatu dari gambar tersebut. Gambar pertama adalah ada seseorang yang menggunakan komputer terus-menerus tanpa adanya perawatan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah komputer tersebut akan cepat rusak karena dipakai terus-menerus tanpa berhenti. Apabila komputer tersebut rusak, maka komputer tersebut tidak bisa digunakan lagi, sehingga kita tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan lagi, karena alat yang kita gunakan rusak. Maka apa yang kita lakukan? Otomatis kita akan mengundang seorang teknisi yang bisa memperbaiki komputer kita atau peralatan kerja kita, sehingga peralatan kerja kita bisa kita gunakan kembali. Berbeda lagi apabila kita menggunakan peralatan-peralatan kerja tersebut dengan prosedur yang baik dan perawatan yang terjadwal, maka kerusakan pada peralatan tersebut akan minim terjadi. Atau bisa dikatakan peralatan tersebut bisa awet dan tahan lama. Karena kita melakukan perawatan dan penggunaan komputer tersebut dengan baik. Di sini saya akan membahas tentang perawatan supaya kalian mengerti. Nah, kita deskripsikan dulu. Perawatan itu apa? Perawatan adalah suatu usaha
yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan sehingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Dari pengertian di atas jelas bahwa kegiatan perawatan itu adalah kegiatan yang terprogram, mengikuti cara tertentu untuk mendapatkan hasil atau kondisi yang disepakati. Perawatan hendaknya merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus agar peralatan atau sistem selalu dalam keadaan siap pakai. Kegiatan perawatan itu apa saja? Nah, kegiatan perawatan itu ada dua. Yang pertama ada perawatan berencana. Di sini memiliki arti bahwa perawatan tersebut sudah terjadwal dengan rapi, bisa jadwal mingguan, jadwal bulanan, bahkan perawatan jadwal 3 mingguan. Sedangkan perawatan darurat, di mana perawatan yang tidak terjadwal dan harus dilakukan ketika mesin dalam kondisi darurat, dan hari itu juga sangat membutuhkan perawatan. Baik, berikutnya adalah kita pahami tentang istilah-istilah perawatan. Istilah-istilah perawatan di sini saya simpulkan ada 4. Yang pertama ada istilah perawatan pencegahan atau dikatakan sebagai preventif, yaitu perawatan yang dilakukan terhadap peralatan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Istilah yang kedua ada perawatan dengan cara perbaikan atau korektif, yaitu perawatan yang dilakukan dengan cara memperbaiki dari peralatan, yaitu mengganti atau menyetel untuk memenuhi kondisi standar peralatan tersebut. Istilah yang ketiga adalah perawatan jalan atau running, yang artinya perawatan yang dilakukan selama peralatan itu dipakai. Istilah yang keempat adalah perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown, di mana perawatan yang dilakukan pada saat peralatan itu tidak sedang dipakai. Baik, tujuan perawatan. Apa saja tujuan-tujuan perawatan itu? Tentunya yang pertama untuk memperpanjang usia pakai peralatan agar alat tersebut awet dan tahan lama. Yang kedua, untuk menjamin daya guna dan hasil guna supaya alat tersebut daya gunanya lebih baik lagi kegunaannya. Yang ketiga, tujuan perawatnya adalah untuk menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan. Jadi kalau kita sering melakukan perawatan kepada alat, maka alat tersebut ketika kita butuhkan atau kita gunakan sewaktu-waktu, alat tersebut siap pakai dan tidak terjadi kerusakan. Yang keempat, tujuan perawatan adalah untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. Jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada perawatan sebelum dioperasikan atau pra-perawatan. Yang memiliki arti perawatan peralatan sebelum dioperasikan bertujuan untuk menjamin peralatan agar dapat beroperasi dengan efektif. Untuk memudahkan pengecekan, maka dibuat rencana perawatannya. Perawatan dapat berupa jadwal pembersihan, penggantian, pelumasan, dan uji coba peralatan tanpa beban. Peralatan yang baru dihidupkan hendaknya tidak langsung dibebani. Peralatan dibiarkan hidup beberapa menit, sementara itu diadakan itu pengecekan pada bagian-bagian tertentu. Apabila tidak ada kelainan, barulah peralatan dapat dibebani sedikit demi sedikit sampai pada beban yang diharapkan. Kemudian yang jenis perawatan yang kedua ada perawatan pencegahan. Perawatan pencegahan telah disebutkan di depan bahwa perawatan pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Tentu saja tidak semata-mata mencegah terjadinya kerusakan, tetapi perawatan pencegahan ini justru merupakan kegiatan rutin dalam pelaksanaan perawatan agar peralatan senantiasa siap pakai. Peralatan pencegahan ini ada dua. Yang pertama ada perawatan harian dan yang kedua ada perawatan berkala.
Perawatan harian. Perawatan harian maksudnya ialah kegiatan perawatan yang dilaksanakan setiap atau selama peralatan dioperasikan. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan oleh pemakai peralat. Yang pertama, selama peralatan bekerja, maka pemakai harus selalu memeriksa atau mengganti situasi kerjanya, bahkan sejak peralatan mulai bekerja. Cara memeriksa atau mengamati yaitu dengan cara lihat, maksudnya cara kerja peralatan diperhatikan. Barangkali ada suatu yang kelihatan tidak semestinya, rasa maksudnya selama mesin bekerja perlu dirasakan, barangkali ada getaran suhu meningkat, bau yang aneh dan sebagainya. Kemudian dengarkan, maksudnya cara kerja peralatan didengarkan yaitu berkali-kali mungkin ada suara asing yang menandakan kelainan pada peralatan tersebut. Kemudian yang kedua, pencegahan beban lebih. Setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas atau kemampuan. Yang termasuk beban lebih misalnya putaran terlalu tinggi, muatan terlalu berat, suhu terlalu tinggi, dan sebagainya. Perawatan harian yang ketiga yaitu pelumasan. Semua peralatan yang diputar atau bergerak tentunya akan bergesekan dan perlu diberi pelumas. Pelumasan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan, menjaga keausan, dan berfungsi mendinginkan. Untuk pelumasan, perlu dipilih bahan pelumas yang cocok dengan komponen yang dilumasi. Perawatan harian yang keempat, pendinginan. Umumnya, peralatan yang bekerja pada suhu tinggi dan bergerak memerlukan pendinginan. Dengan pendinginan berarti suhu terkendali hingga laju kerusakan yang terkendali. Kemudian perawatan harian yang kelima, pencegahan korosi. Pada umumnya peralatan yang bagian-bagiannya terbuat dari logam atau baja cenderung berkarat atau korosi. Maka proses korosi akan terjadi bila logam bereaksi dengan oksigen, air, atau semacam asam. Korosi sangat merugikan karena cepat merusak peralatan. Oleh sebab itu, korosi harus dicegah. Pencegahannya korosi dapat dilakukan dengan cara kebersihan, yaitu menjaga peralatan tetap bersih, selalu dibersihkan sehabis dipakai, melindungi logam agar tidak terkena zat-zat penyebab korosi, antara lain dengan mengolesi oli, mengecat, melapisi dengan anti karat. Kemudian perawatan berkala. Maksudnya ialah perawatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diprogramkan. Perawatan berkala yang pertama, pemeriksaan secara periodik. Maksudnya ialah memeriksa peralatan terhadap bagian-bagiannya untuk diadakan perawatan pencegahan. Pemeriksaan dapat dilakukan bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Kemudian yang kedua, perawatan berkala adalah penyetelan bagian-bagian komponen. Selama peralatan beroperasi, dimungkinkan komponen-komponen berubah posisi karena adanya getaran, perubahan suhu, keausan, dan sebagainya. Sehingga baut-baut kendor atau posisi komponen bergeser, itu perlu di-setel kembali agar kembali seperti semula. Perawatan berkala yang ketiga, penggantian komponen dari hasil inspeksi. Mungkin ditemukan ada komponen-komponen yang perlu diganti karena aus, patah, atau bengkok, hingga tak dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu perlu penggantian komponen. Dalam pelaksanaan perawatan berkala ini harus bekerja berdasarkan petunjuk perawatan. Alat dan bahan. Jenis maupun jumlah alat atau bahan yang diperlukan untuk kegiatan perawatan dan perbaikan sangat tergantung pada jenis peralatan yang memerlukan perawatan dan perbaikan. Misalnya diperlukan sejumlah kunci pas atau ring dari bermacam-macam ukuran, atau obeng dari berbagai macam jenis dan ukuran, atau pelumas dari jenis tertentu. Jenis alat-alat untuk keperluan perawatan dan perbaikan peralatan rumah tangga antara lain alat tangan seperti palu, plastik, tang, obeng, kunci pas, kunci ring, pisau, solder, dan kuas. Ada alat ukur, misalnya multimeter, meger, tang ampere, testman, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bahan pembersih dan pelumas, ada deterjen, ada karosen, thinner, alkohol, oli atau gemuk, ada lak, kemudian ada cat.
Kemudian ada lagi alat dan bahan tambahan seperti catu daya, power supply AC atau DC, kemudian ada mur, ada baut, ada self stepping, ada selongsong asbes, ada kabel dan ada sekring. Berikutnya diagnosis gangguan. Yang dimaksud dengan diagnosa untuk mencari kerusakan ialah menganalisis peralatan dalam keadaan rusak ataupun mengalami gangguan untuk diketahui pada bagian mana terjadinya kerusakan dan apa penyebabnya. Keahlian dan pengalaman mendiagnosis mungkin dapat menemukan kesalahan atau kerusakan dengan cepat dan tepat. Agar hasil diagnosa dan pencarian kesalahan dapat lebih cepat dan tepat, diperlukan pula pengetahuan tentang peralatan yang didiagnosa. Antara lain, yang pertama, tahu cara kerja peralatan. Yang kedua, tahu petunjuk pengoperasian peralatan atau operation manual. Yang ketiga, tahu petunjuk perawatan atau maintenance manual. Langkah-langkah mendiagnosa gangguan. Yang pertama, periksa peralatan secara fisik. Yang kedua, periksa rangkaian atau hubungan kelistrikan mulai dari sumber masukan sampai ke bagian yang memungkinkan untuk diperiksa. Yang ketiga, periksa komponen-komponen mekanik yang bergerak secara teliti. Yang keempat, hidupkan peralatan secara berurutan sesuai dengan langkah kerjanya. Yang kelima, perhatikan dan catat setiap kelainan dari peralatan. Yang keenam, lihat catatan dari data peralatan tentang kerusakan dan langkah perbaikan yang pernah dilakukan. Jika langkah keenam ini bila ada. Yang ketujuh, analisa dan tentukan langkah perbaikannya agar tepat. Demikian akhir materi yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sampai ketemu kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.